Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu gitu ya di pembukaan bimbel dan juga sosialisasi tryout. Alhamdulillah kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspirasi Bimbel Samarinda, juga merupakan bimbel Prites dan UP PPG PGST. Saya sendiri sini yang sebagai pendirinya, Bapak M. Tajudinur gitu ya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami mengadakan tryout gratis dan juga kemudian tryout donasi. Kemudian ada juga bimbel gitu ya. Alhamdulillah sudah banyak yang mendaftar dan bergabung. Terima kasih yang sudah mendaftar. Ini kita akan jelaskan malam hari ini, penting untuk mendengarkan sosialisasi ini supaya tidak salah paham nantinya, supaya nanti tahu gitu caranya. Terutama yang sudah mendaftar tryout. Ini yang tryout gratis saya lihat ada 300 orang lebih, dan itu sudah tutup kemarin tanggal 5. Kemudian tryout share, ini juga pesertanya. Tryout donasi, juga pesertanya hampir 100 orang. Kemudian ada juga bimbel. Bimbel ini masih dibuka pendaftaran. Ada 2 kelas kemarin yang saya buka, ada bimbel UP dan juga bimbel pretest. Ini merupakan angkatan yang terakhir di bulan Juli ini, gitu ya. Karena kami sudah mengadakan bimbel ini sudah sekitar 8 angkatan gitu ya. 5 kali pretest, kemudian 3 kali bimbel UP. Nah ini alhamdulillah sudah 8 kali kami mengadakan mulai Januari sampai sekarang ini, hampir 3 bulan kami laksanakan. Dan ini mungkin di Juli ini bertepatan dengan kegiatan pretest dan juga UP. Oke, kita lanjutkan. Inilah tema kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu pembukaan dan sosialisasi tryout bimbel PPG Juli dan juga tryout gitu ya. Saya ucapkan dulu selamat datang kepada seluruh peserta yang mendaftar pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Yang terutama yang sudah terpanggil PPG, sebentar lagi ini kita akan menghadapi yang namanya seleksi akademik maupun juga PPG. Di sini akan saya jelaskan secara jelas nanti tahapan-tahapannya, waktunya gitu ya. Saya akan sampaikan seperti itu. Ini dulu sebuah kata motivasi ya. Kesuksesan bukan hanya milik orang yang pintar. Kesuksesan akan datang kepada orang yang mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Bukan hanya orang yang pintar, miliknya orang yang pintar, tapi orang yang biasa-biasa saja, itu jika dia mau berusaha gitu ya, menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Kesuksesan itu perlu pengorbanan. Apa saja pengorbanan kita? Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, uang gitu ya. Kesuksesan tanpa pengorbanan itu adalah peluangnya kecil gitu ya. Mau lulus PPG tapi tidak mau berusaha. Pelit dengan uang ya, apa-apa tidak mau ya gitu ya, tidak mau berkorban, tidak mau beli buku, tidak mau belajar. Itu peluangnya sangat kecil Bapak Ibu, saya sampaikan. Kalau tes PPG ini yang pernah menghadapi sangatlah sulit sekali gitu ya. Tidak bisa dipandang sebelah mata. Perlu persiapan yang matang gitu ya. Ini Bapak Ibu, ini kata motivasi dari kami. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ini Bapak Ibu, saya sampaikan tahapan ya. Ini selain saya berikan pengantar dulu untuk menjadi untuk kita semua di sini. Yang baru, apalagi yang baru terpanggil PPG gitu ya. Nih, alhamdulillah saya dan para mentor di bimbel ini kami sudah selesai PPG, sudah bersertifikat gitu ya, melewati tahapan ini. Jadi Bapak Ibu, seleksi yang pertama itu apa? Pendaftaran dan seleksi administrasi. Ini Bapak Ibu semua sudah melaksanakan ini ya? Halo?
Sudah ya, Bu? Nah, sudah diterima berkasnya, Bu? Sudah. Alhamdulillah, Bu ya. Alhamdulillah. Nah, menunggu. Nah, nanti tahapan yang kedua ini Bapak Ibu, seleksi akademik. Di sinilah banyak sekali yang jatuh di sini. Ya, kalau di sini belum bisa dilewati, maka tahapan yang berikutnya tidak akan kita dapatkan. Nomor 1 dan 2 inilah yang merupakan kunci utama. Ada yang jatuh di sini karena ijazahnya tidak linear, berkasnya tidak lengkap. Tapi yang lengkap, alhamdulillah bisa melangkah ke tangga yang kedua ini. Dan di sinilah Bapak Ibu banyak sekali. Ada yang belum berhasil, ada yang beberapa kali. Kenapa? Kurang persiapan, gitu ya. Di sini. Makanya saya melalui bimbel ini ingin membantu, gitu ya. Membantu Bapak Ibu yang ingin menghadapi PPG ini dengan mengadakan bimbel, gitu ya. Walaupun ibaratnya biayanya sangat-sangat terjangkau dibanding dengan di bimbel lain, ratusan sampai jutaan. Kami ya dengan ibaratnya yang biaya yang seperti ini, gitu ya, masih bersahabat di kantong. Kemudian konfirmasi kesediaan. Nanti kalau sudah lulus ini konfirmasi, lalu penetapan calon, lapor diri, ya. Nah, nanti sudah Bapak Ibu akan mengikuti perkuliahan PPG. Ini ada analisis materi, kemudian desain pembelajaran inovatif. Ini seperti PPL, gitu ya. Ini pelaksanaan PPG-nya kurang lebih 3 bulan untuk dalam jabatan. Kalau prajabatan sekitar 6 bulan. Nah, lalu uji komprehensif, gitu ya. Uji komprehensif kita akan seperti disidang oleh dosen, gitu ya. Nanti ditanya-tanya, diwawancarai. Nah, ini praktik pembelajaran ini. Katanya mau prajabatan PPL ya, PPL-nya nanti kita akan praktek di sekolah. Nah, lalu tahapan yang terakhir adalah UKM PPG. UKM PPG ini terdiri dari UKIN, uji kinerja, mengisi portofolio, dan juga UP, uji pengetahuan selama kurang lebih 2 hari. Nah, ini kami juga ada bimbelnya nih, Bu. Ini bimbel di pretest, ini UP. Nah, ini ada yang tadi bingung. Yang mendaftar di bingung, katanya apa sih bedanya pretest sama UP? Kalau pretest itu seleksi akademik, kalau UP itu adalah tes akhir. Jadi di tes ini di akhir, di awal di tes, di akhir tes lagi. Kalau tidak berhasil ini, maka juga tidak dapat sertifikat dan mengulang atau retake. Nah, ini. Jadi ini, kalau yang ini mungkin bisa, ini kan berjalan saat perkuliahan PPG. Nah, yang ini Bapak Ibu bingung ini dari mana belajarnya ini, karena tidak ada kegiatan dari dosen di awal ini, ya kan? Sama UP juga tidak ada pelajaran tentang UP. Mau tidak mau harus belajar ya, mengikuti bimbingan belajar atau yang lainnya. Nah, ini. Saya lanjutkan lagi. Kemudian kategori di PPG dalam jabatan ini ada 2 kategori. Kategori A dan kategori B. Kategori A ini adalah peserta yang sudah tahun lalu sudah terdaftar administrasinya, tapi belum lulus ininya, apa namanya, seleksi akademiknya. Sedangkan yang kategori B itu adalah peserta yang baru terpanggil, gitu ya. Tahun ini merupakan pertama kalinya mereka mengikuti PPG, gitu ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya selesaikan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa kita selesai ini Bapak Ibu ya. Silahkan saya sampaikan dulu sedikit tambahan pengetahuan lah untuk Bapak Ibu semua. Yang bingung masalah PPG, ini akan kita sampaikan di sini malam hari ini. Karena kebetulan kami sudah beberapa kali angkatan sudah memahami tentang seluk-beluk PPG ini. Ini Bapak Ibu, ini edaran resmi yang tadi pagi di-share oleh Direktur PPG. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa di sini itu seleksi administratif sudah diumumkan, ada yang lulus dan tidak itu di SIM PKB-nya. Dan nanti di tanggal 22 sampai 25 Juli ini akan ada seleksi akademik atau pretest. Artinya ini sudah tanggal 10, hanya tersisa kurang lebih 12 hari lagi untuk persiapan kita. Makanya yang sudah ikut bimbel kita akan padatkan jadwalnya
selama kurang lebih 12 hari ini kita akan laksanakan kegiatan ini. Kemudian yang UP, nah ini yang UP ini agak ini panjang masih ya. Napasnya agak lega masih yang UP karena apa? Ujiannya di 31 Juli. Nah, di akhir bulan ini masih ada beberapa panjang ini, lumayan ya. Masih ada 21 hari 3 minggu ya kan. Nah, sedangkan yang pretest ini sudah mendekati hari H. Apa yang Bapak Ibu persiapkan untuk menghadapi ini? Nah, ini ya pertanyaannya. Apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan untuk menghadapi ini? Kalau tangan kosong itu berat Bapak Ibu. Ada persiapan gitu. Ini lagi saya sampaikan. Apakah masih terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya. Nah, oke. Ini ada juga, alhamdulillah ada beberapa alumni bimbel juga mungkin ya sudah tahu mereka tentang ini. Ini fakta mengenai pretest dan UP PPG. Pretest adalah tes awal atau seleksi akademik untuk PPG. Sedangkan UP adalah tes akhir PPG berupa ujian pengetahuan. Yang saya sampaikan tadi di awal tadi, kemudian soal PPG itu sulit dan ada standar nilai atau passing grade. Ya, ini harus dicapai Bapak Ibu. Kalau untuk seleksi akademik sekitar 60, untuk UP sekitar 70 minimal harus mencapai nilai itu. Kalau tidak tercapai maka dinyatakan belum lulus. Nih Bapak Ibu. Tuh. Yang harus resiko yang kita terima gitu ya. Ini tidak sembarangan orang bisa ikut PPG ini gitu ya. Harus punya standar yang diharapkan. Kemudian banyak yang beberapa kali tes masih gagal. Banyak yang menganggap sepele sehingga tidak mau belajar. Ini banyak Bapak Ibu. Ibaratnya ya saya sih nunggu yang gratisan aja. Buat apa saya mengeluarkan uang untuk ini? Ada yang seperti itu ya. Kemudian sudah ada bimbingan belajar tapi tidak mau ikut. Itu terserah Bapak Ibu. Mau ikut atau tidak, terserah Bapak Ibu. Kalau mau belajar, oke ikut gitu ya. Banyak sekali sudah bimbingan belajar yang saya lihat beberapa bimbel sudah membuka ya. Terserah Bapak Ibu mau ikut yang mana gitu ya. Ada yang alhamdulillah bimbingan belajar kami ini sudah terpercaya dari beberapa angkatan. Kami selalu menyelesaikan ya, tidak pernah kabur. Ada juga habis transfer hilang. Oh ini enggak ya, betul-betul sampai selesai kami bertanggung jawab untuk bimbel ini gitu ya. Silahkan tanyakan kepada alumninya kalau tidak percaya. Atau silahkan cek di YouTube kami Inspirasi Galeri. Di situ ada beberapa contoh kegiatan bimbel gitu ya. Peluang sudah di depan mata, jangan disia-siakan, terutama yang sudah terpanggil gitu ya. Ini jangan disia-siakan. Bagi yang lulus sertifikasi tunjangan sudah menanti. Nah ini bagi yang ASN 1 bulan gaji pokok, kemudian yang swasta tunjangan 1.500.000. Nah ini Bapak Ibu, ini jangan disia-siakan, jangan menganggap PPG ini latihan biasa aja. Nah ini sebenarnya peluang yang besar dan juga persiapan yang matang Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu apa saja yang diujikan saat PPG? Sampaikan Bapak Ibu bocorannya ya Bapak Ibu ya. Ini saya sampaikan di sini. Yang akan diujikan itu di kompetensi ini Bapak Ibu. Pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Inilah nanti topik utama PPG itu. Syaratnya apa? Bapak Ibu harus memiliki kualifikasi dulu S1 sesuai jurusan atau linear. Kemudian soalnya ini apa? Pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran. Kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. Nanti di bimbel akan disampaikan materi ini, kemudian disampaikan juga contoh-contoh soal yang tahun lalu. Itu akan kita sampaikan. Kemudian profesional, ini kemampuan penguasaan materi pembelajaran. Nah, di SD itu ada namanya matematika, bahasa, IPA, IPS, PPKN. Nah, itu Bapak Ibu harus menguasai materi-materi itu. Tapi sayangnya bukan tidak hanya materi yang kita ajarkan saja, bahkan ada materi luar yang matematika itu sampai matematika SMA, SMP pun ada di dalam soal ini. Nah, jadi bagaimana belajarlah kisi-kisinya. Nah, itu kuncinya di kisi-kisinya Bapak Ibu pahami di situ. Kemudian setelah nanti lulus akan memiliki yang namanya sertifikat pendidik gitu ya. Nah, ini akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah.
Ini. Dan ini Bapak Ibu, untuk anggota bimbel, ini kami sampaikan bahwa kami akan membuka bimbel yang pertama yang warna biru ini bimbel pretest. Nah, ini tes awal, sedangkan yang warna pink ini adalah bimbel UP, bimbel untuk persiapan akhir. Sementara ini kita gabungkan dulu grupnya, ada satu grup sekitar 80 orang. Nanti kita bagikan tuh, sekitar 40 minimal 40 per kelasnya, nanti kita bagikan ya. Nanti kita bagi, besok saya bagikan kelasnya. Ini Bapak Ibu, ini pemateri kita. Ini saya sendiri untuk materi pedagogik dan minat bakat. Ibu Indah Wayeti dan Bu Sabrina inilah materi profesional nanti. Matematika, IPA dan sebagainya. Ini materi ini list materi ini yang Bapak Ibu harus persiapkan. Pedagogik, minat bakat, bahasa, matematika, IPA, IPS, PPKN dan PTK. PTK ini penelitian tindakan kelas. Kemudian fasilitasnya Zoom 10 kali, tryout 2 kali, latihan soal 3 kali. Dan juga kita bagikan nanti e-book penunjangnya dan FR soal di grupnya nanti gitu ya Bapak Ibu. Ini biodata saya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya tahun kemarin sudah sertifikasi ya. Kemudian saya juga pendiri dari bimbel ini yang insya Allah nanti akan memfasilitasi dan membersamai Bapak Ibu, terutama yang anggota bimbel, kemudian juga yang tryout. Mulai besok kita akan melaksanakan tryout untuk bimbel dan donasi. Sedangkan lusa itu tryout untuk yang gratis gitu ya, atau share. Ini aturan kelas Bapak Ibu bagi yang ikut bimbel. Itu yang pertama mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua saling menghargai sama anggota bimbel dan fasilitator. Yang tiga berkomentar baik dan sopan di grup WA maupun di Zoom ya. Nah tadi saya sayangkan ada komentar yang seperti itu. Kalau itu anggota bimbel maka akan saya langsung keluarkan gitu ya. Saya kembalikan uangnya. Gitu. 4. Mematikan mute mic saat fasilitator menjelaskan dan menghidupkan ketika diminta atau sesi penjawab. Ini Bapak Ibu. Ini saya dengar masih ada juga kadang suara-suara, padahal sebaiknya Bapak Ibu di mute dulu. Ini menunjukkan etika yang baik Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik gitu ya, harus memberikan contoh yang baik gitu ya. Bagaimana kita ingin mendidik orang lain sedangkan kepribadian kita sendiri itu masih ini ya, kurang. Nah ini. Kemudian tidak menyebarluaskan materi atau video pembelajaran gitu ya. Nanti akan disampaikan materi, kita bagikan materi setiap selesai Zoom, kita bagikan grup WA. Kemudian tips lulus PPG Bapak Ibu. Jangan lupa berdoa dan berusaha. Nah ini sesuai agama kita, jangan lupa gitu ya, setiap langkah kita itu selalu kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini. Selain itu dibarengi dengan usaha persiapan kita. Mengikuti bimbel, belajar materi, tryout. Nah, ini penting Bapak Ibu, tryout ini juga mengukur kemampuan awal kita. Sejauh mana kemampuan kita. Jadi kita tahu kita bisa merefleksi diri kita. Kemampuan kita sampai mana. Kalau kita merasa tidak pernah ikut tryout, kita tidak tahu. Kita merasa ilmu kita ini kan guru senior nih katanya. Banyak ilmunya ini, pelatihan ini. Belum tentu ya. Ukurlah besok Bapak Ibu dengan tryout ini. Kalau Bapak Ibu tryout ini bagus, silahkan. Ya, tanpa bimbel pun saya yakin ya. Tapi kalau nilai Bapak Ibu masih di bawah KKM, maka perlu belajar lagi lebih banyak. Kemudian pahami kisi-kisi. Ini Bapak Ibu, kisi-kisi itu ada ketika kita membahasnya. Kemudian jangan takabur. Nah, jangan takabur ini maksudnya merasa bisa gitu ya. Gitu ya. Kita sebagai orang yang rendah hati gitu ya. Ini penting. Kalau kita merasa ilmu kita kurang, kita akan selalu ingin belajar dan belajar lagi. Tujuan bimbel memberikan pembekalan belajar peserta tanpa harus belajar keluar dan bisa diikuti dari tempat masing-masing dan materi setelah latihan soal sudah disiapkan dan biaya terjangkau. Nah ini bimbel kita dari rumah saja di depan laptop sudah hidupkan laptop, duduk atau baring terserah. Nah, ini gitu ya, seperti kita menonton TV lah gitu ya, santai di rumah, tidak harus ke tempat keluar gitu ya. Ini nanti materi ini akan kita bagikan dari pertemuan 1 sampai 10. Ini untuk anggota bimbel kita akan bagikan setiap materinya
Ini juga ada rekaman Zoom kita siapkan bagi yang berhalangan hadir. Bapak Ibu. Nah, ini contoh tryout. Ini Bapak Ibu, tryout yang kami gunakan ini menggunakan aplikasi eujian.com. Ini ya. Aplikasi ini tidak perlu diinstal, Bapak Ibu. Tidak perlu menginstal apapun gitu ya. Bahkan dari HP pun bisa, sangat ringan gitu ya. Tinggal kita berikan linknya nanti, link apa namanya, tryout-nya, tinggal diklik dari browser, dari Google bisa, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini soalnya, gitu ya. Kemudian di sini nomornya. Ini ada waktunya juga. Waktunya 3 jam, 100 soal Bapak Ibu. Nah, ini bisa dikerjakan. Nanti ini kita mulai besok bisa dikerjakan mulai jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Waktunya fleksibel. Oh, pagi sibuk, siang bisa. Kemudian malam bisa juga. Yang penting dalam cakupan waktunya dari jam 9 sampai jam 12 kita tutup lagi. Bapak Ibu. Nah, ini tidak harus pagi jam segini enggak. Ini bisa kita atur sendiri selama dalam waktu tryout tersebut. Nah, ini jadwal tryout Bapak Ibu 11 sampai 12 Juni ya. Terjadwalkan besok dan hari Selasa dan Rabu. Nih, Selasa itu besok untuk anggota bimbel dan juga tryout donasi. Ini kita dahulukan ya, ini. Kemudian tryout share atau yang gratis itu dia besoknya lagi. Nah, ini. Kenapa tidak kami campur ini karena banyak nanti malah susah karena nanti akan diberikan kartu tryout itu. Kartu tryout itu dalam sebuah file nanti di situ lihat namanya siapa, gitu kan? Username-nya apa, kemudian password-nya apa. Nah, itu tidak boleh menggunakan orang lain gitu ya. Nah, jadi nanti ini Bapak Ibu tanggal 11 besok ya kita akan mulai untuk bimbel dan donasi tryout-nya. Kemudian yang gratis atau share itu di besoknya lagi tanggal 12. Nah, ini. Jadi bimbel kita juga ada yang gratisnya Bapak Ibu. Nah, ini. Cuma sayangnya kemarin terbatas tanggal 5 kita tutup gitu ya. Tidak harus yang berbayar semua, yang gratis pun juga kamu siapkan di sini kan. Nah, ini. Kemudian ini panduannya lagi, Bapak Ibu yang pertama menyiapkan laptop atau HP dan paket internet. Nah, ini Bapak Ibu. Ini harus ada paketnya. Kalau tidak ada paketnya nanti apa? Nggak bisa kan, ya kan? Kemudian ketik aja eujian.com _inspirasi galeri. Nah, itu Bapak Ibu, ini alamatnya nanti. Tinggal ketik ini aja, ya tidak nginstal apapun. Bapak Ibu, tidak ada nginstal aplikasi. Hati-hati Bapak Ibu menginstal aplikasi yang berbentuk APK, ya hati-hati sekarang. Apalagi sekarang modusnya banyak kan, ada undangan pernikahan, ada sebagai kurir, menginstal aplikasi itu, tapi setelah diinstal, rekening kita dikurasnya. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sembarang install aplikasi itu namanya phishing. Itu hati-hati. Sekarang banyak penipuan seperti itu. Ibaratnya, oh dapat hadiah ini install ini gitu kan. Nah ternyata habis dikuras di ATM kita karena semua diretas sama aplikasi itu. Nah hati-hati Bapak Ibu menginstal APK berbahaya atau hati-hati apalagi dari orang yang tidak dikenal ya. Kemarin di grup grup PPG itu ada saya lihat mengirim undangan pernikahan tapi aplikasi. Nah pas diinstal habis data kita Bapak Ibu, hati-hati. Nah ini kemudian kerjakan 100 soal dalam waktu 180 menit gitu ya. Kerjakan dalam satu waktu. Kalau Bapak Ibu sudah mulai misalnya pagi 3 jam itu selesai Bapak Ibu, tidak bisa di stop. Yang nyaman itu jam berapa misalnya Bapak Ibu? Oh Pak, saya habis pulang sekolah mengerjakannya misalnya sore, silahkan ya. Tapi ketika dimulai waktu akan berjalan terus sampai selesai itu gitu Bapak Ibu ya. Ini perhatikan jaringan yang stabil gitu ya. Dia melatih kita nanti Bapak Ibu. Tryout ini latihan gitu ya. Latihan kita sebelum menghadapi tes yang sebenarnya nanti. Kalau kita udah pernah latihan gitu ya, Bapak Ibu sama ketika kita berlatih untuk upacara, beda nggak kira-kira? Orang yang sudah latihan, geladi, saat tampil akan lebih percaya diri. Beda dengan orang yang tidak pernah latihan sama sekali, begitu di panggung ya, salah-salah dan sebagainya. Nah ini, tryout ini manfaatnya melatih diri kita, mengetahui kemampuan awal kita, sejauh mana kita bisa menghadapi ini. Gitu ya. Kemudian kerjakan 1 kali, waktu mengerjakan jam 9 sampai jam 24 WITA. Kalau di WIB, jam 8 pagi sampai jam
11 malam. Nah, ini Bapak Ibu, tanggal 11 dan 12. 11 untuk bimbel dan donasi, tanggal 12 untuk tryout share. Ini Bapak Ibu. Jelaskan Bapak Ibu ya, nanti kalau pertanyaan di akhir. Nah, ini tampilan Bapak Ibu, tampilan dari tryout-nya nanti. Seperti ini. Ketika Bapak Ibu tadi memasukkan yang ini, eugen.com Inspirasi Galeri, ini halaman awalnya Bapak Ibu, akan seperti ini besok. Nah, saya sarankan menggunakan laptop sebenarnya lebih enak ini. Laptop ini lebih luas gitu ya, enak. Kalau HP itu kan kecil ya. Tulisannya pun kadang, apalagi kita yang sudah berkacamata, kelihatan ini agak, ini kecil Bu ya. Ini pakai laptop seperti ini. Nah, nanti klik login ini Bapak Ibu ya. Di kanan ujung ini ada klik login. Nah, ini. Setelah login, nanti muncul yang halaman yang meminta seperti ini, memasukkan username dan password. Nah, masukkan username yang sudah dibagikan besok nanti. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, username ini harus diketik semuanya. Kalaupun ada titik di sini, tetap diketik ya. Nah, kemudian nanti passwordnya ini angka dan huruf. Besar dan kecilnya juga harus sama Bapak Ibu, masukkan di sini. Nah, ini. Jadi tidak sembarang orang bisa ikut di tryout ini, yang sudah terdaftar saja yang akan mendapatkan username ini. Klik login, ini Bapak Ibu, nanti klik sini, gitu ya. Nah, nanti muncul ini. Klik di sini. Nah, akan muncul nanti seperti ini. Bapak Ibu, kalau sudah muncul seperti ini, bisa mengerjakan tryout-nya, lihat waktunya di sini Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kehabisan waktu ya. Di sini. Kehabisan waktu. Oke. Setelah itu nanti soal yang sudah dikerjakan itu akan berwarna hijau. Soal yang belum dikerja, yang sedang proses pengerjaan itu berwarna biru, yang belum dikerjakan berwarna putih. Nah, ini tampilan tryout-nya. Gini ya. Itu Bapak Ibu. Ini sekilas untuk pengantar dari pembukaan bimbel dan tryout malam hari ini. Nah, ini. Sekarang kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa ya disampaikan, raise-kan terlebih dahulu gitu ya. Ini saya mengabsen peserta, ini maksudnya yang saya absen ini peserta bimbel dulu. Ini peserta yang sudah terdaftar bimbel malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu, dari penjelasan saya tadi ada yang mana kurang jelas atau yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu gitu ya. Kan raise terlebih dahulu. Oh iya. Ya Ibu Selamat Ana, malam. silahkan. Ya. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Iya, saya mau bertanya. Itu berarti ini bimbelnya setiap hari, Pak? Nanti mulai hari ini. Bimbelnya memang setiap hari kecuali hari Minggu, Bu. Rencana Senin sampai Jumat itu akan ada jadwal, apalagi kita mengejar sebelum tanggal 22 ini Bu ya. Nah ini. Jadi mungkin yang 10 Zoom ini akan dilaksanakan malam hari. Sedangkan yang kuisnya itu bisa di siang hari atau mungkin di sore hari nanti bisa. Gitu Bu. Maaf Pak, itu ini Zoom yang setiap hari ini Zoom yang free atau yang berbayar Pak? Hanya untuk anggota bimbel. Kalau untuk yang donasi itu malam ini aja saya gratiskan untuk malam ini. Sebenarnya ini Zoom Zoom ini adalah untuk anggota bimbel, tapi karena ada juga persiapan tryout, saya ikutkan saja untuk malam hari ini. Tuh. Tapi untuk selanjutnya itu hanya untuk anggota bimbel. Itu Bu ya. Ini. Biar saya ini berbagi juga tadi kan masalah PPG kan saya sampaikan tadi. Saya nggak hanya tryout saja, tapi tentang PPG pun saya sampaikan situ secara gamblang gitu ya, Bapak Ibu. Bagaimana Ibu sudah ya? Saya mau nanya Pak. Oke, saya stop share dulu. Saya kelihatan. Saya mau nanya dengan Pak. Ibu siapa? Ini Bu Nakia. Ibu Nakia. Oke, ini ada juga yang resen sebentar ya. Oke, Ibu ke Ibu Nakia dulu, silakan Ibu. Pak, punten Pak. Tadi kan kategori A atau B ya. Saya kan masuk kategori A.
Tapi di SIM PKB saya kan ada yang ada nggak birunya tuh harus ada diunggah apa gitu. Itu memang harus, padahal kan kita sudah lulus ya semua administrasi yang kategori A. Itu gimana Pak? Ada yang diminta unggah, Bu? Iya, di situ ada yang paling bawah itu checklistnya belum biru gitu. Di situ suruh bikin apa? Ada isi apa? Harus diupload lagi? Apa memang harus diupload atau gimana? Kita di sini pada bingung karena belum ada instruksi. Ini enggak deh Bu, soalnya kita yang A aja. Nggak perlu itu, Bu. Akan lolos. Oh, nggak usah ya? Nggak usah ya? Kalau yang kategori A tidak perlu karena sudah lulus kompetensi kalau kategori A. Nanti saya bukain dulu ya. Ya, dilihat dulu, Bu. Biasanya kategori A itu tinggal seleksi akademiknya aja, Bu. Ya, tinggal seleksi aja kalau kategori A. Berbeda Saya lihat dengan ya. kategori B yang harus melengkapi dokumen. Ya, karena di sini ada checklist di apa yang belum nggak perlu. hijau. Oh, gitu. Nggak perlu ya? Nggak Sama perlu ya itu, Ibu? Bu. Nggak Tampilannya perlu. sama nggak Bu dengan yang lain kategori A? Sama. Di biodata Hampir kan diri. kita punya grup juga. Kita punya grup juga, Bu. Di hampir semua grup itu juga pertanyaan sama kayak Ibu. Oh, Apakah sama. Ya. sama? Saya juga waktu ada temen nanya perlu dilengkapi. Pas nanya sama operator kan, ketepatan operator saya di sekolah itu operator kabupaten. Beliau bilang, oh tidak perlu dilengkapi karena yang kategori A sudah lengkap, sudah tinggal mengikuti tes saja yang kategori A. Oh, gitu. Beda dengan kategori Ya. B yang harus dilengkapi dokumen, semua dokumen dari awal. Insya Allah, Bu, tinggal ikut tes saja. Punten Ibu juga sama, tampilannya seperti ini, tidak apa ada Sama Ibu, sama. Hampir di paling bawah. sekolah kan yang di Lombok Timur, Bu, ini sama. Ternyata pertanyaan kita hampir sama semua, Bu ya. ya. Iya, saya ada kekhawatiran. Takutnya tidak dilengkapi, takutnya nanti tidak ikut tes gitu kan, Bu. Betul. Nggih, peteng, Bu. Saya juga kategori A, Bu. Sama ya, Bu. Jadi Iya, saya kategori A. ya. Ibu, Enggak mesti. Ibu Diki dari Gimana? mana? Oke, tadi sudah dijawab ya, Bu ya, sama peserta yang lain ya. Terima kasih tadi. Ini mungkin sudah dijawab tadi. Kita masih ada beberapa lagi. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Mungkin dari Ibu Farida. Sudah angkat tangan, Ibu Farida. Tidak ada. Ibu Dina, silakan Ibu Dina. Ibu, ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya mau silakan. tanya. Ibu sudah ngecek di SIM PKB? Dulu. Belum tanggal 10 di SIM PKB di sana. Lanjut Bu, Ibu Dina. Iya Pak. Ya. Yang saya mau tanyakan di sini kebetulan kan saya anggota dari Bimbel. Untuk jadwal kita belajar itu apakah nanti jadwalnya akan di-share di grup, waktunya jam berapa aja gitu? Akan di-share Bu. Mulai besok kita akan share. Tadi sudah saya mengatur tanggalnya dulu dengan karena ada 2 kelas ini. Kita atur nanti jadwalnya dengan kelas pretest dan UP. Yang jelas mulai besok akan kita bagikan di grup ya. Nah itu. Untuk jadwal Zoom-nya itu malam jam 20.30 WITA atau 19.30 WIB. Ini Bapak Ibu jadwalnya. Untuk kuisnya itu nanti akan kita sampaikan lagi. Yang utama itu adalah Zoom 10 kali, kemudian tryout 2 kali termasuk besok. Kemudian kuis latihan soal di grup 3 kali. Itu yang UP dan pretest ya Pak? Ya, nanti kita bagi grupnya. Oh ya baik Pak. Jadi nanti setiap Zoom kita pembahasan materi ya Pak ya? Pembahasan materi dan contoh soal. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih yang sudah malam ini lumayan banyak ini ya, karena ada juga yang tryout. Silahkan yang sudah.
Ibu Reni, Penny ya, Penny Lestari. Ya, malam Pak. Silakan Bu, pertanyaannya. Ya, ini Pak, kan saya baru pertama ikut tes PPG. Nah, ini kan masih awal bagi saya, maksudnya secara apa ya, pengetahuan pedagogis dan lain-lain itu kan juga saya masih kurang paham. Jadi kalau yang ingin saya tanyakan itu yang pertama untuk soal pretest itu kira-kira berapa soal Pak? Baik pedagogis maupun yang lain-lain itu. Dan juga durasi waktunya itu berapa menit pada saat waktu pretest itu? 60. Itu pertanyaan Saja yang Bu, pertama. pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kalau misalnya ini kan saya masih ikut yang gratis. Nah, kalau misalnya saya ikut bimbelnya itu kira-kira apa masih bisa? Ya Bu, bisa. Masih bisa? Malam ini masih bisa kita apa namanya? Yang belum mendaftar masih kita buka nanti sampai jam 11 malam bisa nanti. Penting konfirmasi dulu gitu ya. Misalnya belum sempat juga transfer malam ini, mungkin kita beri waktu sampai besok gitu ya. Penting konfirmasi saja. Tuh, pertanyaan yang pertama saya jawab ya. Yang pertama tadi tentang pretest. Pretest itu jumlah soalnya 120. Nah, soal itu terdiri dari pedagogik, minat bakat, dan profesional. Yang mendominasi pedagogik dan minat bakat ini hampir 50% dari soal PPG tersebut ya. Sedangkan sisanya lagi 50% yang profesional. Itu dibagi lagi. Profesional tadi ada matematika, bahasa, gitu kan. Mungkin ada 55 soal, matematika 5, bahasa 5, dan IPA, IPS, PKN. Nah, itu. Kebanyakan yang pedagogik ini tentang pembelajaran di kelas kita. Nah, bagaimana tentang pelajaran, strategi, media, ya kan, kurikulum, banyak tuh tentang pedagogi, indikator ya, RPP, silabus, itu cakupan pedagogi. Kalau minat bakat itu kepribadian, itu bagaimana kita dihadapkan dengan situasi. Misalnya ada murid yang bercerita kepada guru ya, bahwa dia ditipu temannya gitu ya, atau lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap kita? Atau kita menghadapi permasalahan di sekolahan yang minim sarananya, bagaimana sikap kita? Ini soal minat bakat tuh. Nah, itu contohnya. Nah, atau kita mengajar media pembelajaran tidak ada, apa yang kita lakukan? Nah, itu soal-soal minat bakat. Itu ada. Kemudian saya ngajar minat bakat itu. Jadi saya sedikit banyak memahami tentang minat bakat dan pedagogik gitu ya. Pedagogik ini susah juga, Bu. Nih, pedagogik ini apalagi sudah yang sampai teori pembelajaran, ya kan? Nah, ini teori belajar, teori perkembangan. Ini juga lumayan indikator pencapaian kompetensi. Kan banyak sekali sebenarnya cakupannya. Kalau kita belajar 1 hari nggak akan terkejar. Ini minimal itu 10 hari lah. 10 kali pertemuan itu baru bisa tercapai materi dan kisi-kisinya. Itu minimal 10 hari Bu belajarnya itu. Tuh. Apalagi pertanyaannya sudah jelas ya? Soalnya 120 menit, 120 waktunya 3 jam. Tuh. Dan saat tes nanti menggunakan aplikasi Safe Exam Browser. Safe Exam Browser berbasis daring domisili. Kita akan ada pengawas nanti. Kita aktifkan kamera di Zoom kita, lalu mengarah ke laptop kita. Nah itu, kita akan betul-betul diawasi oleh pengawas. Kalau kita ada curang, maka kita langsung diskualifikasi. Ya, kita langsung dinyatakan gugur gitu ya. Kalau kita ada kecurangan. Ini Bapak Ibu, kejujuran penting ya. Kejujuran itu sangat penting. Ini penting Bapak Ibu ditanamkan. Nih. Itu ya Ibu Reni ya. Mohon maaf Pak, satu lagi. Batas nilai minimum untuk pretest ini berapa Pak kira-kira? Itu saya mendengar tahun yang lalu itu 55. Kemungkinan ini bisa naik ke 60. Jadi 55 atau 60, tapi lebih aman lagi Bapak Ibu harus di atas itu gitu ya. Jangan nilai itu pas-pasan, Bu. Kita mau misalnya mengancang-ancang nilai 55, toh ternyata 60,
Kan ini kurang kita. Mending kita level amannya di atas 60 gitu ya. Oh, Kalau yang UP beretika 70, sekitar 70. Nah ini. Dan nilai itu tidak akan langsung keluar gitu ya. Nanti diproses lagi beberapa. Jadi kalau tryout kami besok habis tryout langsung keluar tuh nilainya. Itu kita langsung Jadi- timbulkan nilainya. Jadi kami nggak ini menjaga privasi juga, gitu ya. Nilainya itu kita hanya peserta saja yang melihatnya. Ada juga di tryout yang lain langsung diumumkan di grup ya. Kasihan ya nilainya di bawah standar ya kan. Kadang ada rasa malu juga gitu ya. Nah kalau di sini enggak, hanya Bapak Ibu dan bimbel saja yang tahu, tidak di-share kemana-mana nilainya. Gitu Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ibu, siapa lagi? Ibu Ini kalau mau nanya saya minta dibuka Bu ya. Kameranya yang menanya saya minta dibuka. Baru saya akan bisa mempersilahkan. Kalau masih ditutup, Pak, mohon maaf. bertanya. Siapa lagi nih? Saya dong, Pak. Oh, Ibu Esti, silakan Ibu Esti. Yang sudah selesai Bu bisa turunkan ya Bu ya. Halo, Raise hand-nya Bapak Bu. bisa bertanya? Ya, silakan ini Ibu Esti ya. Ya Bapak, tadi kata Bapak kalau katanya pretest itu KKM-nya 60 gitu ya Pak ya? Kurang lebih 60. sekitar 55 atau 60 itu Bu. Oh. Nah yang saya tanyakan ini yang bimbel lagi Pak, masuk ke bimbel. Kan kita besok mau bimbel lagi ya Pak ya? Nah nanti kalau pretest, apa? Nah Malam nanti besok. kalau pretest itu kan nanti diberikan katanya tanggal 22 ya Pak ya? Nah kita bisa nggak Pak 10 kali mencapai tanggal 22 itu? Kalau Bapak biar ilmu biar bisa dapat saya cepat gitu. Iya Bu, kita pokoknya selesai sebelum tanggal itu kita tuntaskan Bu. Makanya kita nanti tiap hari nanti kecuali hari Minggu mungkin hari kita liburkan. Benar ya Pak ya? Ya, ini Ibu Esti ini kan alumni bimbel juga ya Bu? Ya saya ikut dari bulan puasa Pak. Nah ini salah satu Ibu sudah sering ikut Bu ya? Ikut. Nah ini kan tryout. Nah tryoutnya juga Bu. Ya ada kan peningkatan Bu setelah ikut? Adalah biarpun umurnya udah usia. Ya kan, alhamdulillah gitu Bu ya. Ini juga Ibu ada Ibu Nurmani, saya lihat ini juga ada alumni di sini ikut lagi ya, nggak apa-apa sih. Bapak, ya. Satu lagi Pak, kan ke pretest itu katanya domisili sekarang. Nah, kalau domisili kan katanya kita bisa ditempatkan, misalnya di tempat SMA atau SMK yang punya laboratorium yang banyak itu. Itu apa benar gitu Pak? Saya belum tahu saya Bu, yang sudah tes ini tetap Bu, domisili itu maksudnya di tempat kita sendiri Bu, melaksanakan tesnya. Di rumah kita gitu ya, atau di kantor kita sendiri, kita menyiapkan laptop sendiri gitu ya, di daerah kita gitu maksudnya, di daerah kediaman kita. Itu Bapak Ibu. Nanti seperti yang sudah pernah saya lalui, saya siapkan laptop sendiri gitu ya, paket internet sendiri gitu ya, diawasi. Bahkan kemarin saya di sekolahan saja sih, kantor saya kemarin melaksanakannya, maksudnya dari domisili. Di tempat kita nggak perlu keluar kemana-mana gitu ya, di tempat kita sendiri. Maksudnya seperti itu Bu. Ya udah Pak, makasih ya Pak ya. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Ibu siapa lagi nih? Ibu Ayu ya, Bu Suhartini, Ibu Siti Nafisa, Ibu Ayu dulu ya. Nanti setelah ini Ibu Suhartini. Silahkan Ibu Ayu. Kan untuk soal pretestnya kan 120 soal ya Pak ya. Itu untuk nilainya misalkan salah itu ada minus pengurangan nilai. Nah, terus kira-kira supaya lolos PG itu dari 120 soal harus menjawab. Oke, jadi saya tahu kami Bu tidak ada pengurangan nilai Bu. Jadi kita hanya diambil yang benarnya saja. Nah itu. Jadi Bapak Ibu hitung saja kalau misalnya 120 soal, misalnya Bapak Ibu sudah betul 60, itu kan baru dapat 50 Bu ya. Kalau betul 60. Nah, jadi kira-kira
saya sarankan itu betulnya sekitar 70 ke atas lah, Bu. Itu usahakan 70 ke atas betulnya. Tuh, gitu ya. Jangan sampai 70 ke bawah, 70 ke atas itu insya Allah aman gitu ya. Untuk mencapai targetnya lah gitu ya. Nah, setelah lulus nanti pengumuman dinyatakan lulus, Ibu sudah bisa ikut perkuliahannya. Nanti di akhir ada lagi tes lagi. Kalau sudah berhasil semua tahapan ini, nanti akan keluar sertifikat pendidik gitu ya. Udah keluar sertifikat pendidik, proses nanti untuk pencairan tunjangan profesi atau TPG. Bapak Ibu. Harus mengerjakan Sebenarnya 70 Pak minimal. ya 70 ke atas, Bu, usahakan. Jangan sampai di bawah itu, 70. Karena kalau kita baru dapat 60 aja baru dapat 50 ya kan? Nah, kalau 70 ke atas tuh kan. Itu Bu ya. Halo? Halo? Jaringan. Ada lagi Ibu Suhartini, silakan. Nampaknya jaringan saya agak ini ya. Jaringannya. Silakan, Ibu siapa lagi yang bertanya? Ibu Suhartini, silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Setelah ini Ibu Gema ya. Yang sudah bertanya bisa diturunkan. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kemarin saya sempat mau ikut tryout donasi, Pak. Sebanyak 25.000. Lalu saya berubah pikiran, saya juga ingin lebih memahami materi, lalu saya juga bimbel untuk pretest. Ibu sudah mendaftar, Bu ya? Ya sudah, Pak. Saya sudah isi dua-duanya formulir pendaftaran. Yang dari pertanyaan saya, apakah saya bisa ikut juga besok tryout-nya dan juga bimbelnya? Iya. Kalau Ibu sudah mendaftar, kalau yang sudah tryout donasi kan bayar 25.000. Nah, sedangkan bimbel itu apa namanya 150. Jadi cukup menambah 125 yang sudah donasi. Tapi kalau yang baru bergabung itu 150 gitu ya. Itu untuk 15 kali kegiatan ya. Kalau dibagi cuma 10.000 aja, Bu, satu kali teman itu kan sangat ini ya, bersahabat. Kalau di bimbel lain tuh ada yang sampai 300 ya kan, dan 500 itu macam-macam juga tergantung bimbelnya gitu kan. Nah ini. Berarti saya hanya ikut bimbelnya, Pak ya? Ikut, Ibu sudah masuk di grupnya, Bu? Saya sudah masukkan ke grup bimbel dan saya sudah, ya. Tadi sudah ngisi. Untuk ini ya, kita akan bagi Bu ya grupnya nanti, yang UP khusus, yang pretest khusus. Dan ini juga kalau ada yang masih menghubungi saya kalau lambat dibalas tuh mohon maaf, Bu. Itu banyak antrian, ibaratnya yang daftar tryout, yang daftar bimbel itu banyak sekali itu di WA saya. Kalau memang lambat dibalas itu mohon maaf, tapi akan saya balas satu persatu gitu ya. Walaupun lambat saya akan balas gitu ya. Dan ingin mendaftar bimbel silahkan ya, kita masih buka Bu ya. Tapi kalau mau ikut tryout aja terserah, enggak apa-apa. Kami juga tidak memaksakan Bapak Ibu. Kalau mau bergabung, ayo monggo kita belajar sama-sama. Itu pilihan Bapak Ibu semua ya kan. Kalau mau Bapak Ibu juga, oh saya nggak mau ikut Pak, gini beratnya, saya belajar sendiri aja guys juga gitu ya. Itu kan pilihan Bapak Ibu. Tapi rata-rata dari teman yang ikut itu, alhamdulillah mereka kemampuannya, wawasannya lebih bertambah gitu, Bapak Ibu. Setelah kami berikan materi, latihan soal, itu alhamdulillah ada perubahan ya, ketika tes awal sampai tes akhir di bimbel itu ada peningkatan gitu ya Bapak Ibu. Dan terutama saat kemarin guru penggerak itu alhamdulillah di grup itu banyak yang menyampaikan bahwa mereka lulus suatu bulan Ramadan kemarin. Guru penggerak sudah di awal ya kan mengikuti PPG, alhamdulillah banyak gitu ya, lebih dari 90% yang menyampaikan terima kasih kepada bimbel. Kami juga ikut
ya, Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan juga nanti di angkatan yang ini akan ada kabar baik juga gitu ya. Nantinya bisa, kami juga ikut senang bisa mengantarkan Bapak Ibu gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu sendirilah yang nanti yang melaluinya. Kami hanya ibaratnya mendukung lah, memberikan, memfasilitasi, membersamai gitu Bapak Ibu. Ya, demikian Bu ya, Bu Sartini, nanti akan untuk username sendiri tapi nanti dibagikan Pak ya. Apa itu Bu? Untuk username dan Kan dibagikan besok pagi Bu. oh, Jadi tryout-nya jam 9 mungkin jam 8 akan dibagikan di grup bimbel maupun donasi gitu ya. Kalau yang tryout share insya Allah besoknya ya, tidak bersamaan, kita bagi 2 hari ini ya. Takutnya nanti kebanyakan nanti sistemnya, saya takutnya servernya malah ini kan, malah lambat nanti. Jadi kita bagi aja yang sekitar 500 Bu semuanya. Terus yang ikut bimbel ini ya. Ikut tryout ini. Yang dari gratis ada 350-an, kemudian dari bimbel dan donasi ada 150. Dan nanti kita bagi 2 kali. Berarti kita terima materi dulu baru tryout ya Pak ya. Besok tryout sudah Bu. Tryout tes awal ini sebelum penyampaian materi pengetahuan kemampuan awal. Nanti setelah di akhir, setelah materi selesai di akhir juga ada tes lagi Bu. Tes akhir 2 kali tryout. Iya Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanya lagi Pak Punten. Saya kan sudah jadi peserta bimbel, tinggal 4 kali pertemuan. Itu maksudnya bisa menyambung lagi ikut atau gimana Pak? Ibu angkatan yang berapa Bu? 5. Oh angkatan 5 ya? Itu 4 kali itu dengan kuis dan tryout ya. Kalau Zoom-nya tinggal 2 kali rasanya Bu. Tinggal yang PKN sama pedagogik 2 kan Bu ya? Betul. Nah, baru ada kuis sama tryout lagi nanti. Iya. Ya. Itu maksudnya bisa mendaftar kembali atau gimana tuh? Bisa kita, kalau anggota yang sudah pernah gabung kita kasih diskon jadi 125 aja. Oh gitu. Nanti masuk grup baru lagi. Bisa. Oh gitu. Iya. Biar lebih matang. Ya, silakan. Ya, kasih Pak. Ya, sama-sama. Ibu, siapa lagi nih? Ibu Gema tadi ya? Silakan. Ya, selamat malam. Silakan Ibu. Iya, selamat malam. Saya mau nanya Pak, kalau yang belum daftar bimbel donasi itu kita masih bisa daftar Pak? Saya bisa untuk malam ini bisa. Silahkan nanti setelah ini hubungi aja Bu ya. Ibu belum daftar? Ibu tryout-nya saja kan? Kemarin yang ikut atau belum sama sekali? Belum sama sekali Pak. Belum sama sekali. Yang gratis juga tidak? Kemarin kan rencananya memang mau ikut yang donasi, tapi kan ada halangan, jadi saya belum bisa transfer, belum bisa daftar juga. Jadi kalau apakah masih bisa? Bisa Bu, setelah ini kita bisa nanti ya, biar kita buatkan username-nya malam ini gitu ya. Karena kalau sudah pelaksanaan tryout sudah tidak bisa lagi kita daftarkan gitu ya. Nanti mumpung ini besok baru tryout-nya malam hari ini bisa finalisasi data itu. Untuk transfer donasinya apa bisa besok Pak? Besok bisa, nanti kita atur lah nanti. Nanti via WA saja Bu ya, nanti kita sampaikan itu. Oh iya Pak. Bisa. Saya mau tanya lagi, untuk biaya itunya berapa Pak? Kalau tryout saja 25.000 untuk 1 kali tryout. Kalau mau yang paket lengkap bimbel 150.000, 10 kali Zoom, 2 kali tryout, 3 kali kuis. Tuh. 150.000 yang lengkap Pak. Ya, silahkan gitu Bu ya. Ini pretest atau UP Bu? Pretest Pak. Ya, pretest. Oke, silahkan. Ini pretest, ini banyak juga pretest ini ya. Apalagi sudah ada jadwal seperti ini, itu betul-betul dimaksimalkan belajarnya Bu ya. Itu pesan saya. Ikut atau tidak, itu Bapak Ibu dimaksimalkan belajar ya. Saya juga tidak
apa ibaratnya, oh harus ikut ya, tidak memaksakan saya tergantung kemauan Bapak Ibu semua gitu ya, tergantung pilihan. Oh Bapak, saya sudah cukup Pak, saya ikut bimbel pun saya sudah bisa, ya enggak apa-apa Bu, monggo gitu ya. Tuh. Itu pilihan Bapak Ibu gitu ya. Ini saya sosialisasi ini murni untuk memberikan apa namanya tryout, sosialisasi tryout supaya besok tuh paham gitu tryoutnya gitu ya. Coba lagi nih Bapak Ibu. Lagi ya, Ibu Sani ya. Sani, ya benar Pak. Ya. Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya Pak, mau minta tipsnya dari Bapak apabila kita sudah mengikuti bimbel, lalu mengikuti semua kegiatan dari bimbel inspirasi ini. Nah, di jeda kita tinggal 10 hari ini menjelang pretest, apakah setiap harinya menurut Bapak minimal kita harus mengerjakan soal berapa banyak gitu Pak? Itu aja mungkin Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oh, untuk soal Bu ya. Jadi ibaratnya kalau di saat Zoom itu Bu memang kita siapkan soal sekitar 15 sampai 20. Nanti mentor itu akan menyampaikan di layar. Nanti ada soal pilihan. Silahkan Bapak Ibu diberi kesempatan tuh. Pilihannya apa Bapak Ibu? Gitu ya. Nanti semua sudah jawab, ada ABC beragam ya kan. Baru di akhir nanti mentor menyampaikan kuncinya. Itu kalau di Zoom gitu Bu sistemnya. Jadi materi dulu di awal, pengantar materi, baru di akhir latihan soal. Nah itu. Nanti di kuis juga ada tuh. Soal sekitar 15 atau 20 kita latih lagi di grup WA. Latihan lagi di tryout-nya lagi. Nah, banyak tuh. Ada 5 kali tuh latihan soal tuh. Nah, termasuk di Zoom juga ada lagi latihan soal. Nah, itu banyak Bu sebenarnya latihannya. Banyak sekali bank soal kami itu, banyak e-booknya juga. Alhamdulillah ada beberapa e-book juga yang bisa dibaca gitu ya, nanti kita bagikan. Itu Bu ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Sani. Ibu siapa lagi? Ibu Yayan ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Di sini kami kan kadang settingannya susah, jadi kadang bacanya nggak bagus. Kita zoomnya malam, jadi setiap zoom tuh apa ada rekamannya Pak? Bagaimana tahu ada yang nggak bisa masuk karena jaringannya atau gimana Pak? Ya Bu, jadi sama seperti angkatan sebelumnya, selalu kita record Bu. Kita record, nah nanti kita akan simpan rekaman itu dalam folder Google Drive gitu ya, untuk kegiatan bimbel gitu ya. Nanti akan dibagikan linknya tuh di grup Bu. Jadi yang nggak sempat mengikuti, ada berhalangan, besoknya bisa melihat rekamannya, membuka lagi rekaman itu. Di samping itu, yang kedua materi yang disampaikan oleh pemateri langsung kita bagikan juga dalam bentuk PDF gitu ya. Nanti ada materi nyampaikan di layar tadi kan, materinya, soalnya kayak saya tadi. Nanti setelah kegiatan atau besoknya akan langsung dibagikan di grup materi itu, Bapak Ibu. Jadi ada rekaman videonya, ada file materinya. Nah itu dapat dua-duanya, bisa ngulang lagi, dibaca lagi. Jadi, itu Bapak Ibu. Jadi yang berhalangan tidak usah khawatir, gitu ya. Ada rekamannya, dan rekamannya tidak kami bagikan secara umum, hanya di grup bimbel. Kecuali untuk rekaman malam ini mungkin saya upload di YouTube nanti, YouTube kami. Kalau untuk pembukaannya saja nggak masalah. Tapi kalau saat materi Zoom itu tertutup. Hanya yang bergerak di grup aja yang bisa membuka link itu. Itu Bu ya. Jadi Pak, satu lagi yang untuk besok pagi kan kita tryout tuh. Setelah tryout kita dikasih materi untuk kita belajar mandiri ya Pak. Untuk tryout ini setelah tryout itu akan dibagikan file materi dan kuncinya. Itu nanti setelah selesai tryout yang donasi akan kita kasihkan tuh Bu. Nah ini kalau yang gratis hanya ikut tryoutnya saja, mohon maaf. Hanya dapat fasilitas ikut tryoutnya. Nih itu bedanya kemarin. Tapi yang ingin lebih lengkap itu adalah sebenarnya bimbel tadi, ikut belajar ya kan, ada tryout 2 kali malah. Kalau dihitung-hitung itu setelah tryout 25, 2 kali 50 ya kan.
Nah, belum lagi kuisnya, belum kita bagikan juga nanti file-file bank soalnya, kan? Besok kalau yang pretest kita kan katanya ujiannya pakai exam dulu ya. Kalau yang saat pretest nanti yang betulan, ya. Kalau kami hanya menggunakan link ujian.com. Fiturnya harus kita install dulu ya exam dulu-nya. Iya, itu betul. Nanti akan ada pengarahan kalau memang Bapak Ibu nanti di SIM PKB-nya dicek tuh ya. Ada situ ada jadwalnya, terus nanti link grupnya. Itu ada di grup di SIM PKB, dipantau aja Bapak Ibu. Mungkin tadi hari ini belum muncul kayaknya. Mungkin beberapa hari ke depan itu ada muncul nanti di situ. Anunya. LPTK-nya di mana, pengawas kita siapa. Nanti akan ada link grup WA-nya di situ. Atau kita akan dihubungi sama pengawasnya nanti. Itu Bapak Ibu. Kita harus menginstal exam browser itu minimal 2 hari sebelum pelaksanaan itu sudah di-install aplikasi. Bahkan ada juga 1 hari uji cobanya nanti. Uji coba aplikasi itu ada. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Uji cobanya sudah kesulitan itu, Pak. Mohon maaf nih agak kurang jelas, Bu, tadi. Uji cobanya yang dari Kemdikbud ya? Ya, ada nanti ya. Tuh. Udah. Ya, Pak. Makasih ya, Pak, infonya. Ya, terima kasih. Ini kita akan sebentar lagi Bapak Ibu, nanti jam maksimal di jam 10 kita akan selesaikan ini. Ini siapa lagi tadi ya? Yang sudah resen, Pak Muhammad Rahmanul ya. Sudah resen Pak Rahmanul ada? Ibu Winda. Banyak resen tapi tidak ada ini. Ibu saya. Ya, ada. Silahkan Bu, silahkan. Mas, kasih Pak atas kesempatannya. Saya Winda. Mau tanyakan ini, saya masih bingung nih, kemarin saya daftar yang gratisan tuh Pak. Tapi saya lihat ini di Zoom, saya tertarik mau ikut yang bimbel. Tapi saya belum daftar tuh Pak. Apa masih bisa kesempatan untuk mendaftar? Itu besok ya mulainya Pak. Untuk besok masih tryout karena masih ada tryout. Mungkin nanti bimbel untuk yang kedua pertemuan selanjutnya itu di hari Rabu malam. Nanti. Rabu malam. Oh. Ya, Rabu malam sudah penyampaian materi. Rabu malam. Ya, sesudah yang bimbel gratisan ya Pak, yang sudah gratisan itu hari Rabu gitu, baru malamnya gitu ya Pak. Ya, yang gratis itu tryoutnya Bu, tryoutnya gratis, tidak bayar ya kan? Ini, yang karena sudah bantu nge-share ya kan? Jadi untuk bimbelnya itu pertemuan selanjutnya di Rabu malam, itu khususkan bagi yang sudah mendaftar. Nah, kalau yang tryout saja, tryout donasi itu hanya yang ikut pembukaan dan juga mendapatkan filenya. Bimbel saja Pak, langsung Pak saya. Iya, nanti hubungi aja Bu ya, nih kan nomor saya nih. Sebenarnya sudah ada Bu, ada di poster itu, tapi kalau siapa tahu ini nomor WA kami di bimbel untuk pendaftaran ya. Iya. Ini bisa di admin kedua, bisa juga. Saya tuliskan di kolom komentar. Oh iya. Bentar Bu ya. Nah, itu ada. Oke. Ini ada nomor saya dan nomor admin. Itu bisa mendaftar di salah satu nomor itu. Kalau memang ingin ibaratnya daftar cepat, kita masukkan ke grupnya cepat juga gitu ya.
Tergantung Bapak Ibu mendaftar. Sebenarnya hari ini sudah terakhir, tapi kalau memang besok masih ada lagi, ya, selama kuota masih ada, mungkin bisa kita ini. Ya, angkat, ubah banget. Tryout-nya 2 kali ya tuh Pak ya? Yang ikut Tryout-nya bimbel 2 kali, ya. 2 kali. Zoom-nya berapa? Zoom-nya 10 kali. 10 kali. Kuisnya 3 kali. Ya. 3 kali itu di WA apa di Telegram? Di WA saja, Bu. Ini karena Telegram itu kadang jarang dibuka, Bos, biasanya. Orang lebih banyak menggunakan WA daripada Telegram. Iya. Jadi fasilitas kuis itu bisa juga di WA dengan polling, ya. Polling nanti kasih soal, nanti ABCD tinggal pilih. Itu. Yang kami sudah laksanakan di angkatan 4 dan 5. Ini program kuis ini baru juga di angkatan 4 dan 5 di sebelumnya juga Iya, biasanya sebenarnya. kan di TG, Telegram juga enak. Iya, tapi kami grupnya hanya di WhatsApp, Bu. Oke. Ya, makasih Pak. Nanti Ya, saya sama-sama. besok daftar ya Pak ya. Ya, nanti silahkan hubungi tadi. Ini saya ingin juga, tadi ada beberapa komentar ya. Saya baru masuk untuk terdonasi, apakah diberikan file? Ya, terdonasi diberikan file setelah selesai semua. Di grup akan diberikan. Ya. Ini bertanya Pak, untuk tryout besok kira-kira jam berapa? Mulai jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Itu waktunya. Dibuka jam 9, ditutup jam 12 malam. Terserah Bapak Ibu dalam waktu itu mau mengerjakan jam berapa. Besok untuk yang bimbel dan donasi dulu, Bu ya. Kalau yang gratis nanti hari berikutnya. Kemudian ada juga yang nanya ikut bimbel bagaimana caranya, itu Bapak Ibu nanti hubungi saja di nomor tadi, nomor 083147316101. Nanti akan diarahkan caranya, yaitu mendaftar ke nomor rekening BRI gitu ya. Sudah ada mungkin nomor rekeningnya di grup itu. Kalau belum ada nanti hubungi ke nomor admin tadi ya. Silahkan, ada yang mau ikut lagi bimbel, silahkan ikut tryout. Bimbel masih bisa, Bu, silahkan nanti ya. Nanti bisa tryout. Kalau yang kami tutup sebenarnya tryout gratis. Kemarin sampai tanggal 5 aja sudah pendaftarnya sudah 350 kemarin kan. KKM tadi sudah saya jelaskan. KKM itu minimal usahakan 60. Mau ikut pretest bimbel UP silahkan. Oke. Tampaknya sudah jelas, Bu ya, apa yang kamu sampaikan malam hari ini? Sudah, Pak. Jelas, Oke. Ini tadi saya ingin melihat dulu yang sudah Bentar Bapak Ibu. Bentar lagi kita sekitar 10 menit lagi. Ini saya tadi ingin menyampaikan yang sudah mengirim ini ya. Namanya mendaftar bimbel. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah ada 71 ya. Segini kurang gede ya, betulnya Pak ya, laptopnya ya, jadi kurang kebaca ya. Coba kayak aku lah besok Mas, coba. Apaan sih? Nggak gini, cowok. Kalau ujian. Nah ini Ujian yang sudah ya. terkirim nih untuk bimbel. Mungkin ada masih menyimak ya Bu? Ya masih Pak. Nah, mungkin di sini ada nama ini nama yang ikut Ke bawah, Pak. Sudah mendaftar ini ya. Ada Ibu Asniati, Bu Asmiati, Pak Andri, Bu Hesi, Bu Binti Mujahidatul, Bu Isna, Ibu Sri Hartini, Ibu Siti Barokah, Pak Dul Hayat,
kemudian Bu Sumarlin, Ibu Ulfa, Bu Riris, Ibu Sri Maryani, Ibu Siti Liatin, Bu Eti Sartika, Ibu Sri Ramadona, Ibu Putri Nurul Safatun, Ibu Siti Nafisa, Bu Asmila Damayanti, Ibu Ayan, Bu Fauzia, Ibu Puji Santoso, Pak Sigit Rianto, Ibu Pujiati, Bu Nila Mujirahayu, Ibu Ari, Pak Andri, Bu Sularsi, Bu Ari Yuliana, Ibu Siti Horia, Ibu Yulidar, Ibu Hatiah, Ibu Rahmawati, Ibu Dina Syarifayati, kemudian Ibu Hudi Prawiro, Ibu Nurul Faiza, Ibu Niketut Indrayani, Ibu Keri Maratus, Ibu Idawati, Ibu Agnia, Karina, Ibu Susi, Ibu Suhatini, Ibu Maharani, Ibu Mercy Tanduk, Ibu Setira, Ibu Siti Alifah, Ibu Fike, Ibu Siti Maisaro, Ibu Ita, Ibu Nenti, Ibu Umi Tarwiyah, Ibu Erliana, Ibu Merianti, Ibu Nuni Puji Lestari, Ibu Rizka, Ibu Mailayanti, Ibu Herna, Ibu Tutik Handayani, Ibu Ika Wijilestari, Ibu Purwati Indra Wahyuni, kemudian Dede Nur Laila, Bu Mary Mulyana, Ibu Lamsari, Ibu Maria Ulfa, Bu Mila, Ibu Norita, Ibu Yulia, Ibu Nani, Ibu Khairunisa, Ibu Sri Rezeki. Ini yang sudah mengisi pendaftaran bimbel gitu ya, ada 70 lebih nih. Ini ada 80 saya itu 2 kelas gitu ya. Kemudian Sepertinya tadi pagi saya sudah, Pak. Ibu siapa, Bu? Bu Ana. Tapi kalau nggak ada ya? Ibu ikut bimbel ya, Bu? Saya ikut bimbel. Tadi sudah transfer ya. Ibu sudah ngisi linknya? Link formulirnya? Formulirnya yang tadi pagi itu, Pak. Nanti diisi kembali, Bu ya? Iya. Nanti diisi kembali. Oke, aman, Bu. Aman kalau sudah digabung. Yang penting gabung grup dulu itu aman. Kemudian ada juga ini lebih pakai Google formulir aja lebih ini. Kemudian ada juga yang donasi. Juga donasi. Oh, ini tryout gratis. Ini tidak sempat juga saya buka ya. Karena ada 300 lebih. Nanti akan saya langsung bagikan di grup. Kemudian donasi ini saya cek dulu. Donasi. Sudah kami terima juga. Nanti tinggal pembuatan akun tryout-nya. Enggak sampai segini sebenarnya. Ini gabung dengan yang lalu nih. Donasi ini ada sekitar 100 saja sebenarnya orang. Ini dari gabung 400 ini gabung dengan yang sebelum-sebelumnya. Angkatan-angkatan yang lalu. Kalau yang saat ini itu sekitar berapa ya? Ratusan aja. Saya cek dulu. Nampak agak jaringannya agak lambat. Kalau sambil ngezoom sambil buka internet lambat. Ini yang bulan Juni nih kemarin. Bulan Juni. Nah, ini yang bulan Juli nih. Mulai nomor tanggal 1 Juli nih. Nah, ini. Mulai Ibu Mutiah ini ya. Ini.
mulai 460 sampai 562. Nah, ini 100-an aja sebenarnya. Nih yang donasi nih. Ada 100 orang. Ini juga akan kita buatkan akunnya. Ini bisa ini saya bisa scroll Bapak Ibu. Nah, ini. Pak, minta tolong Pak. Mohon minta tolong untuk di-share kembali ya Pak. Iya Bu, setelah ini kita akan share. Udah datanya udah masuk. Pendaftar. Yang kemudian yang ya Bu ya, nanti di grup Bu ya. Ya. Nanti kita update kembali data ini. Kemudian yang gratis nggak ada nih. Pak, pendaftarannya lewat link yang mana ya, Pak? Itu pendaftaran apa Bu? Untuk bimbelnya? Oh, bimbel setelah daftar, konfirmasi transfer, baru kami masukkan grup, baru ngisi link Bu. Itu tahapannya. Gitu. Oh, gitu. Transfer, masuk grup, lalu dikasih link pendaftaran. Oh, berarti tahapan. memang dulu ya tadi ya? Ya, jadi daftar dulu, masuk grup, baru ini ya. Itu Bu ya, nanti yang belum mengisi, nanti setelah ini kita akan up kembali untuk ininya, formulirnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena kalau ketinggalan, maka besok nggak ada akun tryout-nya, nggak bisa ikut nanti. Nah ini. Iya Pak, Itu, Bu, ya? minta tolong itu di-up lagi ya Pak. Ya, siap-siap Bu ya. Jadi nanti kalau ada, silahkan hubungi kami. Kalau ada tentang tryout, tentang bimbel, bisa hubungi kami lagi di nomor 081317316100 ya. Nah ini. Oke, itu Bapak Ibu ya, ini sudah kita sampaikan Ulangi di sini. nomornya Pak, maaf, ulangi nomornya Pak, 08 berapa? Ini saya tuliskan lagi Bu ya. Iya. Tapi saya ini nggak menerima telepon Bu. Saya tidak mengangkat telepon, hanya melayani via WA saja. Ya. Oh iya. Oke. Tolong update peserta TO donasi. Nanti saya sampaikan di Ibu Sagita, saya sampaikan di grup nanti ya. Saya kirim nanti namanya. Nanti dicek lagi Bu ya. Nanti saya kirim. Karena waktu kita sudah sangat terbatas. Sudah jam 22 WITA saat ini. Nah itu nomornya. Silahkan nomor WA saja. Ya itu. WA-nya dengan nggak daftar. baca ke atas. Ya. Itu Bapak Ibu. Demikian untuk malam hari ini. Gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa persiapan untuk tryout besok dan lusa gitu Bapak Ibu. Semoga hasilnya nanti bisa terlihat langsung, Bapak Ibu bisa kemampuan awalnya sebelum menghadapi pretest yang gitu ya. Mudah-mudahan lulus semua gitu ya, diberikan jalan untuk menjadi salah satu guru yang termasuk guru sertifikasi di tahun ini gitu ya. Ya, amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu kesempatan, dan mohon maaf yang tryout malam ini saja kami bisa memberikan ini ya untuk umum gitu ya. Terus selanjutnya hanya untuk anggota bimbel saja yang akan kita berdiskusi penyampaian materi melalui Zoom ya. Tapi bertiga bukan saya aja, nanti ada juga Ibu Indah dan Ibu Rina yang ingin berbagi ilmunya gitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.